Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 5 menit saya akan menjelaskan paradigma yang ketiga, yaitu transformatif sebagai agenda perubahan dan keadilan sosial. Paradigma ini adalah penelitian sebagai kritik atau atas status quo ya. Jadi bukan sekedar untuk memahami subjek, bukan untuk sekedar memahami sesuatu gitu ya, tapi melainkan fokusnya adalah untuk pemberdayaan, untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang baik, yang lebih baik, untuk melakukan transformasi. Nah, ontologisnya ya yang menjadi fokus atau yang dilihat itu adalah realita ketidakadilan atau realita realita yang harus ada, yang harus dirubah gitu ya. Jadi ini tidak boleh dibiarkan, ini tidak boleh dibiarkan, ini tidak boleh dibiarkan. Misalnya ada metode yang tidak efektif, tetapi terus saja digunakan oleh guru gitu ya. Nah, itu tidak boleh dibiarkan karena selalu tidak efektif. Jadi harus ada perubahan-perubahan. Lalu diadakanlah penelitian untuk melakukan perubahan-perubahan itu ke arah yang lebih positif gitu ya, sehingga kemudian yang asalnya tidak efektif diharapkan nanti jika ada perubahan, ada transformasi dari tidak adanya efektivitas, tidak efektif menjadi efektif. Nah, secara epistemologis ya peneliti bertindak sebagai the agent of change ya, dan biasanya itu kolaboratif. Secara aksiologis nilai-nilai yang dipegang itu adalah nilai keberpihakan. Jadi keberpihakan pada keadilan sosial, kepada emansipasi hak asasi manusia, kepada perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, secara metodologi partisipatif, jadi advokasi, kolaborasi subjek, dan biasanya itu menggunakan mixed method. Nah, sebagai contoh dalam pendidikan Islam inklusif ya, judul misalnya aksesibilitas pendidikan agama bagi anak disabilitas ya, khusus di madrasah. Nah, bagaimana kemudian peneliti tidak hanya menceritakan bagaimana tidak adanya akses bagi mereka gitu ya, tidak hanya itu saja. Atau peneliti dalam positivisme misalnya tidak hanya menyebarkan angket berapa orang yang tidak setuju atau setuju dan lain sebagainya, tidak hanya itu gitu. Atau peneliti tidak hanya menggabungkan antara hasil dari angket itu dengan menggali cerita-cerita bagaimana anak berkebutuhan khusus di madrasah termarginalkan atau tidak mendapatkan akses yang sama dengan yang lain karena mereka memang kondisinya tidak sama dengan anak-anak yang lain. Tetapi jadi tidak diam saja, jadi ini tidak boleh dibiarkan. Menurut peneliti transformatif harus ada transformasi, harus ada perubahan. Nah, karena itu kemudian peneliti itu bermitra dengan orang tua dan guru untuk mengidentifikasi hambatan struktural kurikulum. Nah, jadi dia dia mengajak berkolaborasi dengan stakeholder ya, orang-orang yang memang punya keterikatan dengan objek yang sedang diteliti. Kemudian dengan berkolaborasi ini peneliti kemudian berusaha untuk membuat suatu rekomendasi kebijakan agar kemudian kondisi yang saat ini tidak bisa diakses oleh anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa berubah. Jadi dari sisi kurikulum, dari sisi fasilitas dan sebagainya, anak-anak berkebutuhan khusus di madrasah itu kemudian bisa mendapatkan akses yang sama dengan anak-anak yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.